Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sahabat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kita semua mendapatkan kesulitan, entah itu kesulitan yang nyata maupun yang samar, entah itu kesulitan yang berat maupun yang ringan, semoga lekas ditemukan solusi yang terbaik. Itu doa saya, harapan saya buat kalian semua, wabil khusus yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru ya. Tepatnya saya mulai, kalau harinya saya mulai hari Jumat, hari Sabtu sampai batas waktu hari Minggu ya. Katakanlah 3 hari ke depan. Kalau tanggalnya tanggal 15, tanggal 16 sampai batas waktu tanggal 17 ya. Untuk temanya sendiri saya akan uh, membuat sebuah tema ataupun mengambil sebuah tema ya. Nanti saya akan bacakan ya. Inilah sinyal dari semesta buat kalian. Sekali lagi untuk temanya, inilah sinyal buat kalian dari semesta. Tentunya kita lihat secara zodiak. Nah, perlu saya jelaskan sedikit, ketika saya mengatakan inilah sinyal dari semesta, ya berarti kan ada faktor ya, ada baik ataupun ada hal buruk kan, seperti itu. Nah, ketika nanti muncul sinyal baik, ya syukuri saja sobat ya. Syukuri, aminkan, karena ucapan adalah doa. Ketika itu muncul, nantinya muncul sinyal yang buruk, ya jangan kecewa, jangan bersedih, jangan takuti, tapi apa? Tapi kita harus berusaha untuk mengubah, kan seperti itu ya. Mengubah sinyal yang buruk itu bagaimana caranya untuk menjadi suatu kebaikan ataupun suatu keberhasilan dalam hidup. Kira-kira seperti itu ya. Oke ya. Mungkin ketika kalian masih bingung, ya silakan ditonton, disimak, jangan di skip ya, agar tidak terjadi salah untuk memahami ya sobat ya. Untuk poin terakhir, sering saya selalu mengatakan apapun uploadan reading yang terbaru saya itu semua bersifat prediksi, bersifat terawang, juga bersifat general reading. Artinya energinya itu luas mengacak, nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak yaudah kalian. Ketika ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah, amin kan, karena ucapan adalah doa. Nah, ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan bersedih, jangan kecewa sobat ya. Karena ini kan bersifat luas, saya nggak tahu nama kalian, kan seperti itu. Nah, beda lagi ketika kalian ingin jawaban kepastian, ya silakan konsul secara pribadi ataupun secara privat dengan saya. Dengan demikian saya bisa mengetahui sedikit info dari kalian. Itulah yang akan bisa saya fokuskan ketika buat yang konsultasi, akan mendapatkan jawaban yang lebih akurat. Karena alhamdulillah sampai selama ini yang konsultasi secara privat ataupun secara pribadi eh, banyak yang akurat sobat gitu loh jawabannya. Gitu ya. Next, lanjut sobat ya, setelah jeda Virgo akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras ya. Kita lihat bentuk zodiaknya. Di sini ada zodiak Gemini, artinya zodiak Gemini akan kita tarik energinya, akan kita bacakan.
Ya, kita lihat dulu untuk asmara Gemini di garis ke depan. Gemini, asmara kalian kata utama muncul petunjuk King of Pentacles, ada raja duduk sedang membawa tongkat sama koin. Dikonfirmasi sama kartu Queen of Pentacles, ini mantap ya, ada ratu duduk sedang membawa koin. Ini ada raja dan ada ratu ya, ibaratkan seperti itu ya. Ya, King of Pentacles ya, kartu utama kalian ini tentang asmara. Tunjuknya King of Pentacles, artinya apa? Kelihatannya di sini secara energi kartu ya, di sini kelihatannya banyak dari sahabat Gemini ini yang terkadang selalu apa ya, adanya suatu renungan, adanya suatu pemikiran ya, kapan bisa menemukan sebuah kemakmuran. Artinya apa? Artinya kalian ini sangat berharap sekali ya, sangat menginginkan sekali menjalani hubungan asmara ini. Kelihatannya ada suatu apa ya, kestabilan gitu, mungkin secara kebahagiaan, saling pengertian, rasa saling menyayangi yang sedang kalian harapkan, yang sedang kalian tunggu-tunggu di sini. Terlebih-lebih mungkin yang masih apa ya, yang masih sendiri ataupun dalam proses PDKT, bahkan masih dalam tahap pacaran ya, kira-kira seperti itu. Ini yang lebih kuat energinya, bahwa kalian sedang ada suatu terkadang renungan, pemikiran. Apakah yang menikah tidak seperti itu? Sama di sini kelihatannya yang menikah juga gitu. Cuman yang lebih menonjol yang masih sendiri, dalam arti yang mungkin ya masih PDKT ataupun yang masih pacaran di sini gitu loh. Nah, yang sudah menikah sekali lagi ya sama, terkadang intinya ini kalian masih adanya suatu apa ya, terkadang adanya suatu pemikiran, adanya suatu renungan, kapan menemukan kestabilan ya, artinya ya itu tadi loh, ketentraman ya, keinginan kalian bisa tercapai masalah asmara apapun itu, rasa saling pengertian, saling menyayangi itu sedang kalian pikirkan ya. Kalian ingin apa ya, menuju ke dalam proses kemakmuran itu tadi, kestabilan. Nah, kartu konsum kalian muncul petunjuk Queen of Pentacles. Ini hampir sama ya, seperti itu. Ini hampir sama. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Jelas, kedua kartu ini hampir sama energinya. Cuman yang kartu Queen of Pentacles ini ya bisa dikatakan apa ya, bedanya itu bahwa kalian yang mungkin sudah adanya suatu jalinan asmara dalam tanda kutip ya, yang sudah mendapatkan sebuah pasangan hidup di sini. Nah, kalian ini di sini menjaga gitu loh, berkonsentrasi menjaga ataupun memantau bagaimana asmara saya ini agar tetap bisa stabil, tidak adanya suatu hal-hal yang tidak saya inginkan. Nah, bisa saja seperti itu energinya. Nah, yang saya maksud tadi, apakah di sini ada kesamaan? Ada. Apa kesamaannya? Ya sama-sama adanya suatu, terkadang kalian dibuat mikir, terkadang kalian dibuat merenung di sini untuk menjaga kestabilan. Yang belum mendapatkan kestabilan ya kelihatannya berpikir bagaimana cara untuk mencari kestabilan tersebut. Ya, mungkin yang sendiri berpikir ingin cepat menemukan sebuah pasangan yang baru. Yang pacaran mungkin berpikir ataupun merenung ya kapan ini waktunya ke jenjang berkomitmen, artinya ke jenjang pernikahan. Nah, yang sudah menikah ya seperti itu. Kapan waktunya ini saya bisa merasakan tentram, harmonis, bahagia. Kira-kira di situ ya. Ini nanti segmen terakhir akan saya deteksi. Kita lihat dulu untuk masalah keuangan ya. Ini Gemini. Maaf, pekerjaan dulu ya ataupun karir. Ini Gemini, kartu utama kalian muncul petunjuk strength ya, ini untuk pekerjaan. Wanita menaklukkan singa. Dikonfirmasi sama kartu 9 Pentacles atau 9 koin di sini. Wanita dikelilingi 9 koin sama satu burung hinggap di tangan. Ini kalau saya tangkap energi dari zodiak Gemini. Strength. Artinya mungkin dulu ataupun kemarin ya, Gemini sempat dihadapkan suatu peristiwa ataupun dihadapkan sebuah kondisi. Mungkin masih banyak suatu hambatan pekerjaannya. Bisa saja ada suatu penurunan, sulit mencapai target, keberhasilan, kesuksesan, terwujudnya harapan impian. Ya bisa saja seperti itu. Sekali lagi bisa saja Gemini ini ya mengalami suatu peristiwa mungkin dulu ataupun kemarin. Adanya suatu hambatan pekerjaan, itu tadi loh salah satunya. Mungkin itu tadi salah satunya bisa mencapai target. Kira-kira seperti itu. Jadi kendala Gemini ini apa ya? Sangat
dirasakan oleh kalian kendala itu. Kurang stabil, susah mencapai target, banyak hambatan, banyak halangan yang mungkin karena keperluan apalah, ataukah mungkin kalian dihadap sebuah permasalahan. Cuma di sini kelihatannya kalian tetap mau bersabar, kalian tetap mau memperjuangkan pekerjaan ataupun karir kalian di sini. Mungkin dengan rasa ikhlas, rasa sabar dan rasa perjuangan, kalian masih tetap mau lah. Ketika kalian itu masih tetap mau untuk bisa, katakanlah, tidak patah semangat lah meskipun ada suatu kendala dalam pekerjaan. Ini kelihatannya kan bagus ya di sini. Kalian akan bisa mendapatkan sebuah apa ya, sebuah minimal pencapaian target lah. Karena kalian selalu berjuang serius di sini, tidak pantang menyerah. Seperti yang sudah saya jelaskan, kalian sempat ada suatu peristiwa ataupun kondisi di mana ada masalah yang menghambat pekerjaan kalian, tapi kalian di sini tetap mau bersabar, sobat. Mau bersabar, mau ikhlas dan mau tetap berjuang untuk bisa bagaimana cara untuk menyampaikan. Nah, tidak menutup kemungkinan ketika itu kalian tetap jalankan, bisa saja di 3 hari ke depan kalian akan mendapatkan sebuah kabar berita di sini. Ini sinyalnya juga di sini. Ada 9 pentakel. Artinya apa yang sedang kalian tanam ya, mungkin kalian yang dulu ataupun kemarin sempat berjuang belum menemukan kesuksesan, bisa saja 3 hari ke depan kalian akan menemukan sebuah kestabilan. Jadi apa yang kalian harapkan kelihatannya bisa terwujud gitu loh, sobat, tentang masalah pekerjaan atau karir di sini. Jadi ini ada tanda-tanda bagus ya gitu loh. Kalian akan memanen. Bisa ya, syukur-syukur di 3 hari ke depan kalian memanen hasilnya. Nah, seperti itu ya. Oke. Kita lanjut dulu di faktor keuangan. Nah, di sini muncul petunjuk, kartu utama muncul petunjuk The Hermit. Pak tua berjalan di gelap malam memegang tongkat ataupun sama lampu ya. Dikonfirmasi sama kartu Five of Pentacles. Ada 4 koin, 2 di kaki, 1 di tangan, 1 lagi di atas kepala. Ini kalau saya tangkap energi dari zodiak Gemini. Ini bisa dikatakan apa ya, Gemini ini bisa saja di 3 hari ke depan ya, secara energi kartu kalian masih harus penuh perjuangan, sobat, gitu. Kalian masih harus penuh perjuangan, kalian masih harus penuh semangat, gunakan semua apa ya istilahnya itu bakat kalian, yang istilahnya ketika kalian mungkin adanya suatu rasa kreatif ya gunakan gitu loh, untuk bisa mendapatkan sebuah keuangan ataupun kelancaran rezeki di sini. Karena saya menangkap di sini kelihatannya di 3 hari ke depan ini masih apa ya, masih banyak liku-liku, sobat, gitu, tentang masalah keuangan. Mungkin kalian akan merasakan yang dulu ataupun kemarin sama yang mungkin sekarang gitu loh. Ini kelihatannya jauh berbeda masalah kerezekian, masalah pemasukan keuangan gitu. Cuman di sini Gemini tetap bersabar ya, apapun itu. Itu tadi loh, ketika kalian ingin adanya suatu rezeki ya tetap kalian harus mau menyebut rezeki, karena bagaimanapun juga ini Hermit ini menggambarkan ketika kalian kesulitan dalam rezeki dan kalian masih tetap semangat berjuang mencari ide-ide bagaimana untuk mendapatkan kelancaran rezeki, bagaimana untuk mendapatkan sebuah pemasukan keuangan. Nah, di sini tidak menutup kemungkinan kalian akan mendapatkan suatu titik balik. Artinya apa? Ya akan mendapatkan sebuah kelancaran rezeki di sini. Beda lagi ketika kalian diuji tapi kalian tidak mau menyebut rezeki, dalam arti tidak mau berusaha keras, tidak mau berjuang, apalagi down, patah semangat, di sini akan kesulitan. Jadi sekali lagi ini masih banyak liku-liku, masih banyak jalan terjal yang Gemini harus lewati untuk mendapatkan sebuah mungkin kelancaran rezeki, keuangan yang masuk, kira-kira di situ. Itu tadi loh ya. Cuman ketika kalian tetap semangat di sini akan bagus. Gitu. Saya saja ini akan dihantam sebuah keuangan. Karena di sini kartu kandung kalian menggambarkan 4 koin, sahabat. Artinya apa? Bisa saja di sini akan ada suatu keuangan yang masuk ya. Dan bisa saja ini adanya suatu apa ya? Melambangkan adanya suatu kekonsentrasian, suatu kehati-hatian kalian. Mungkin kalian sudah merasakan gitu loh. Seiring berjalannya waktu, mungkin kalian sudah merasakan bahwa apa ya? Istilahnya itu inilah waktu keuangan saya yang harus saya jaga. Ya mungkin bisa dikatakan dulu ataupun kemarin kalian sempat royal mungkin ya. Apa ya, bisa dikatakan ininya mudah untuk mengeluarkan uang. Ya mungkin kalian akhir-akhir ini mungkin apa ya, terasa gitu loh. Karena memang
rezekian ataupun keuangan yang masuk tidak stabil yang mungkin dulu ataupun kemarin. Makanya di sini tergambarkan 4 pentakel, artinya kalian sekarang sudah mulai harus menjaga gitu, tentang masalah pengeluaran pemasukan, apalagi mungkin ada masalah hutang piutang ataupun minjam meminjam. Ini kelihatannya kalian sangat benar-benar waspada sekali, sobat. Konsentrasi, kalian tidak mau adanya suatu kesalahan karena kalian merasakan bahwa keuangan kalian sudah apa ya, kalau saya mengatakan menipis ya tidak ya, mungkin kalian sendiri merasakan, oh ini keuangan saya kok adanya suatu penurunan terus. Nah di sini saya waktunya untuk waspada. Nah itu maksud saya gitu. Jadi kalian apa ya, istilahnya itu ada energi yang seperti yang saya ucapkan, ada suatu kewaspadaan, kekonsentrasian. Seperti itu sobat ya, ada suatu penjagaan ini keuangan. Oke, sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya untuk ke mini. Ya, setelah saya deteksi secara penerawangan, katanya Gemini kalau seputar asmara sih masih dikatakan 50-50 gitu. Jadi sinyal dari semesta buat kalian, apakah di sini ada keberuntungan atau adanya suatu keburukan ya, dalam arti kerugian. Ya di sini saya menangkap 50-50. Bisa saja 3 hari ke depan kalian akan mendapatkan sebuah sinyal ataupun petunjuk bagus ya dari semesta, bahwa mungkin yang adanya konflik, problem yang dulu ataupun kemarin belum terselesaikan, insya Allah 3 hari ke depan akan damai, akan dingin lagi, akan kembali saling pengertian, saling menyayangi lagi. Seperti itu. Nah yang 50% lagi sobat, di sini kelihatannya masih apa ya, secara penerawangan di sini kelihatannya masih banyak ganjalan Gemini. Jadi Gemini masih dihantam sebuah masalah, sulit untuk bisa uh, mencapai sebuah kestabilan di sini. Artinya apa ya, contoh sulit mencapai kestabilannya, mungkin yang sendiri masih belum bisa menemukan, masih kesulitan untuk menemukan pasangan yang baru. Yang pacaran seperti itu, apa ya istilahnya itu, akur sama bentroknya itu lebih sering bentrok, akurnya sebentar, bentroknya sering, kan seperti itu namanya kan kurang stabil. Yang sudah menikah ya seperti itu, mungkin adanya suatu apa ya, kurang terjalin rasa saling menyayangi, mungkin saling cuek ataupun apalah di sini. Itu yang 50% itu. Jadi Gemini masih dihantam yang liku-liku, yang 50%. Seperti itu. Jadi jelas 50-50. Ya, bisa saja ada perubahan baik dalam arti yang mungkin masih stabil ya. Bisa saja Gemini adanya suatu yaitu tadi sinyal yang kurang baik, yang ada masalah ini belum terselesaikan. Tapi ya kalian harus menghadapi masalah dan masih terkena masalah, khususnya di 3 hari ke depan. Jadi harap waspada ya. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut di pekerjaan ataupun karir. Setelah saya deteksi di sini kelihatannya Gemini kalau untuk pekerjaan kelihatannya kan bagus ya Gemini, khususnya di 3 hari ke depan. Ini kelihatannya Gemini akan menuai hasil di 3 hari ke depannya. Mungkin kalian merasakan ada suatu pencapaian target yang kalian inginkan lah di sini, minimal terwujudnya harapan impian, apalagi keberhasilan, kesuksesan. Biarpun tidak terlalu naik ataupun tidak terlalu sangat berhasil tinggi ya, tidak seperti itu juga ya, adalah intinya ada suatu grafik peningkatan, kenaikan, kan tidak masalah. Yang penting ada suatu grafik naik, biarpun lambat asal ada suatu peningkatan naik gitu loh. Jadi bisa dikatakan masih cukup aman, masih cukup baik ya secara penerawangan untuk pekerjaan Gemini ataupun karir di sini. Nah untuk masalah, lanjut di masalah keuangan ya. Setelah saya deteksi secara penerawangan di sini banyak ya yang tidak suka sama Gemini. Kalian tertembak di sini, ada orang black toxic yang menembakkan black magic sehingga membuat aura kalian tertutup. Ya pantasan saja kalian di sini mungkin dulu ataupun kemarin sempat mengalami apa ya, suatu ketidakseimbangan gitu. Sempat mengalami suatu penurunan yang sangat cepat di sini. Ya, seperti itu ya. Ada suatu hambatan kerezekian dan hambatan pemasukan keuangan di sini. Jadi Gemini harap waspada ya. Jadi
sinyal dari semesta apakah ada suatu faktor baik ataupun faktor buruk di sini. Ini terdeteksi hampir sama ya, ini 50-50. Jadi bisa dikatakan ada juga yang akan dihantam kesekian 3 hari ke depan, apapun itu ya. Entah besar entah kecil syukuri. Ada juga yang di sini apa ya, yang masih berfokus gitu loh, yang 50%. Jadi tidak ada peningkatan gitu. Berfokus, berkonsentrasi, cuman adanya penurunan. Itulah yang saya maksud. Bisa saja sinyalnya itu seperti itu. Jadi kalian harus waspada di sini. Nah, ketika kalian mengalami sebuah kesulitan, banyak sendatan, ya kalian harus kontrol di sini. Yang saya mengatakan, ya kuncinya harus di netral sobat gitu. Karena ada suatu tembakan black magic di sini, penutupan aura kalian. Makanya mengalami suatu penurunan Gemini. Meskipun ada yang diuntungkan ya. Gitu loh. Jadi 50-50 ya, sekali lagi ya. Ada yang diuntungkan, ada yang datang rezeki, ada yang dirugikan. Termasuk masih banyak konflik, masih banyak hambatan. Nah, sering saya juga mengatakan ketika kalian tertembak di satu titik, jangan dibiarkan sobat agar tidak merambat di keduanya, bahkan di ketiganya. Gitu loh. Seperti itu. Kalau kalian bisa doanya, tata caranya, ya langkah baiknya di netral sendiri. Nah, ketika kalian tidak bisa, ya tidak ada salahnya juga kita cari orang-orang di bidangnya ya. Siapa tahu mereka memberikan sebuah solusi, akhirnya kita bisa membuka aura kita kembali gitu. Ya karena mungkin saran dari orang-orang di bidangnya. Kan seperti itu sobat. Ya. Jadi jangan diabaikan ya Gemini ini. Ya, karena bisa saja ini menghantam ke masalah asmara. Kan kesulitan asmara kalian stabil. Ya, saya menangkapnya seperti itu ya. Ya, untuk sahabat Gemini ya, pembacaan yang baik tetap jadikan semangat motivasi lah. Syukuri aminkan karena ucapan adalah doa. Pembacaan yang baik jangan takuti tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah, kita lebih selamat, lebih waspada, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi benar dari saya, intinya percaya tidak percaya saya kembalikan lagi sama kalian, karena pada dasarnya kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Biar tidak ada rasa saling menyalahkan, sikapi dengan bijaksana sobat. Karena ini kan juga luas gitu, saya nggak tahu nama kalian. Nah, di segmen terakhir sering saya selalu berpesan ketika kalian datang masalah dan itu di luar logika sobat, cepat selesaikan, cepat tanggulangi, jangan dibiarkan, jangan diabaikan. Ketika kalian biarkan, kalian abaikan sobat, itu sudah banyak kejadian. Semakin hari berjalan seiringnya waktu, mereka menemukan keterpurukan, akan habis-habisan, hancur-hancuran. Kenapa ya? Terkesan diabaikan, tidak segera ditangani. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana cara untuk menangani ini kan masalah di luar logika. Nah, pasti ada sobat ketika ada niat. Satu, ya, kuatkan secara pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Dua, lakukan tahap ikhtiar dari orang-orang di bidangnya. Siapa tahu mereka bisa memberi solusi, akhirnya aura kalian bisa terbuka, jadi kepositifan, kerezekian itu akan lancar masuk lagi gitu loh, tanpa adanya suatu dinding penghalang. Karena jelas nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak mau mengubahnya sendiri sobat. Minimal kita harus ada suatu perjuangan, ada suatu usaha lah atau ikhtiar. Nah, ketika itu kita sudah jalankan, kunci terakhir ya kita harus yakin bahwa nasib juga akan berubah, karena kita kan juga mau mengubahnya. Nah, seperti itu ya. Beda lagi ketika kita mau nasib kita berubah tapi kita santai, malas-malasan, tidak merubah nasib, ya nasib akan berubah secara otomatis. Nah, seperti itu ya. Oke, sekali lagi untuk sahabat Gemini, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Sahabat Gemini tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.